Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Logika Cerdas Felix Xiao. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan dikomentarin. Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Dan apakah yang dilakukan itu adalah sebuah penistaan? Iya banget. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini bareng lagi dengan saya Luis ya. Di sini kita akan bahas soal penistaan agama. Jadi kalau kita berbicara mengenai penistaan agama, kasusnya banyak banget ya. Bahkan ada beberapa kasus yang viral soal penistaan agama. Salah satunya adalah kasus dari Pak Muhammad KC yang dibilang dia seorang penista agama. Yang kedua juga pernah dilakukan oleh Pak Ahok. Dia juga dikatakan bagaimana penistaan agama, padahal Pak Ahok sendiri kalau kita mau analisa sebenarnya tidak ada penistaan agama di dalamnya ya. Nggak ada ya Luis ya? Nggak ada. Oh, nggak ada gitu. Jadi pengadilan itu adalah pengadilan tipu-tipu gitu. Nih saya sampaikan ya. Kalau ada orang bilang begini ya, nih Anda harus paham dulu ya. Kalau Anda ngerti Islam ya, ngerti dengan Al-Maidah 51, Anda akan paham. Kalau tidak ngerti ya nggak paham. Jadi gini, di Al-Maidah 51 itu dikatakan dengan jelas bahwa ya haram memilih pemimpin kafir ya bagi muslim tentunya. Kalau bagi Luis silakan mau pilih yang muslim non muslim silakan, tapi dalam agama Islam, khusus dalam agama Islam ya, bagi umat Islam, dan itu ada di Al-Maidah 51 adanya larangan untuk memilih pemimpin yang bukan muslim ya atau pemimpin kafir, nggak boleh, haram gitu kan. Nah, itu Al-Maidah 51. Nah, Ahok ya, ini dia punya ambisi untuk menjadi gubernur DKI. Dan itu dia tahu guys ya, ada ayat Quran yang menghalangi dia untuk menjadi gubernur DKI. Karena DKI adalah daerah yang penduduknya itu adalah mayoritas muslim gitu kan. Jadi Ahok nih saya rasa paham dengan Al-Maidah 51, maka dia tahu ini adalah ayat yang akan menjegal atau menghalangi dia untuk menjadi gubernur. Kenapa? Kalau umat Islam sempat paham dengan Al-Maidah 51 ini ya, dan itu kuasa Allah, kenapa Allah tuh jadikan ini suatu hal yang besar ya sehingga jadi viral, agar umat Islam tuh semuanya melek gitu kan, bahwa di Al-Quran mereka ada larangan untuk memilih pemimpin kafir atau non muslim. Itu di Al-Maidah 51. Kalau nggak viral kan nggak banyak umat Islam tuh yang mengecek lagi Al-Qur'annya, sehingga mereka tuh akan di-refresh kembali tentang hukum-hukum dalam agamanya ya. Jadi sangat penting untuk diketahui ya. Makanya jadi viral itu atas kuasa Allah mungkin ya, walau sawab. Jadi biar agar umat Islam tuh membuka kembali Al-Qur'annya dan mengkaji kembali. Oh, ternyata ada ayat yang mengharamkan kita sebagai umat Islam tuh untuk memilih pemimpin kafir, yaitu Al-Maidah 51. Nah, tahu itu. Jadi di beberapa kesempatan, jadi bukan sekali dua kali ya, dia menyampaikan beberapa hal bahwa jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Nah, ini berarti ya kalau kita konteksnya bahasa ya, kalau Anda mengerti dengan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau dikatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51 atau jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51, itu artinya ya Al-Maidah 51 adalah alat kebohongan. Paham ya? Jadi ayat Al-Maidah 51 adalah alat kebohongan. Jadi sama kayak misalnya kayak orang melakukan tipu-tipu ya. Misalnya kayak ada tahu yang dukun-dukun yang viral itu ya, dia menggunakan kayak keris. Keris itu katanya keris sakti, ya kan? Keris sakti bisa menyembuhkan segala macam. Ternyata itu adalah alat mainan yang bisa ada tekan tombol lalu keluar kayak kayak lampu atau kilatan gitu. Nah, keris itu di konteks itu adalah digunakan untuk nipu. Makanya jangan mau dibohong. Jadi kalimatnya gini, jangan mau dibohongi pakai keris mainan gitu kan. Nah, itu konteks kalau kita ngomong dalam dunia perdukunan. Jadi ketika keris itu ya dikatakan sebagai alat kebohongan, alat untuk nipu gitu kan. Karena kata lain bohong kan nipu. Nah,
Anda bayangkan bagaimana itu kalau itu memang tepat, memang itu keris adalah alat untuk nipu ya, untuk bohong. Karena para dukun menggunakan itu untuk menipu pasiennya, untuk membohongi pasiennya. Oke, kita setuju. Tapi kalau Al-Maidah 51 ayat Quran yang suci ya, dikatakan itu adalah ayat untuk menipu gitu kan, untuk membohongi. Nah, ini kan jelas penistaan. Suatu yang tidak tepat ya. Ya. Jadi apa namanya? Jadi dan yang perlu ada ketahui ya, yang memakai ayat Al-Maidah 51 ya untuk kayak misalnya kita selalu menyampaikan nih kepada umat gitu kan. Jangan milih pemimpin non muslim ya, sebagai seorang muslim jangan milih pemimpin non muslim. Kalau kalau yang untuk yang non muslim silakan. Anda mau milih pemimpin muslim atau non muslim soal Anda, tidak ada larangan di agama Anda, tapi di Islam dilakukan itu dilarang di Al-Maidah 51. Nah, berarti kita semua yang menyampaikan ini kepada umat Islam ya, kepada para ustadz, para ulama, kita-kita ini ya, siapapun yang tahu tentang ayat Al-Maidah 51 dan hendak mendakwahkan atau menyampaikan, mengingatkan kepada teman-temannya sama muslim, itu adalah pembohong semua kalau gitu. Dan Al-Maidah yang jadi kalau misalnya ke saya nih, saya mau ingatkan teman-teman saya, kamu jangan milih pemimpin non muslim ya, karena di agama kita nggak boleh. Dalilnya ada di Al-Maidah 51. Berarti saya adalah tukang bohong, tukang tipu, dan dalil yang saya pakai itulah alat alat pembohongan atau alat penipuan gitu guys. Nah itu kan suatu hal yang penistaan itu. Jadi sama kayak orang melakukan ada tukang bohong, tukang tipu ya, ya kayak dukun lah, dukun yang menipu orang dengan memakai keris gitu kan, atau apalagi yang lain. Misalnya ada orang yang ya macam-macam penipu lah dan alat penipuannya itu masa mana menyamakan Quran dengan umat Islam seperti itu. Nah itu jelas penistaan ya. Dan apalagi ini berbahaya karena untuk demi ambisi jadi gubernur ya. Karena bayangkan ya, dia rela menista umat Islam dan kitab sucinya hanya demi ambisinya untuk menjadi gubernur gitu guys. Ini sangat fatal sekali gitu kan. Sehingga kalau banyak akan disesatkan oleh dia gitu kan. Jadi orang tuh intinya adalah Quran itu adalah alat kebohongan dan orang yang menyampaikan Quran itu adalah para pembohong. Nah, di situ poinnya guys. Jadi tadi Anda harus paham ya tentang pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar. Saya Anda akan ngerti kenapa ini dikatakan sebagai penistaan. Tapi kali ini statement ini keluar dari seorang ustadz yaitu Felix Xiao, yang mana dia mengatakan bahwa iya jelas Holy Wings itu menista agama dengan memberikan alkohol gratis pada Muhammad dan juga Maria. Dia menista agama, tapi dia tidak sadar bahwa dia juga pernah menista agama. Tapi kita akan review aja video dari Pil Pahit. Nah teman-teman semuanya yang mau subscribe Pil Pahit silakan subscribe juga di Pil. Ini dia malah ngasih video dari Pil Pahit. Tapi saya udah lama loh guys nggak ngomong dari Pil Pahit ya. Dulu saya nggak merasa tuh pernah berapa kali. Ini saya akan coba komentar lagi ya tentang video dari Pil Pahit ini. Pahit ya. Oke, kita langsung aja nonton videonya. Udah pernah baca Bible? Belum. Nah, kita akan coba baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya pelajaran supaya teman-teman tahu tentang perbandingan agama. 3 jam kemudian. Apakah engkau makan buah yang kularang kau makan? Ada menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Jadi gini ya, kalau kita lihat kisah tadi, memang itu apa? Coba saya tanya sekarang pada Luis atau yang lainnya. Apa itu namanya bukan ngeles ya? Misal Anda ditanyakan kenapa kamu begini? Ya karena saya dilakukan seperti itu oleh dia gitu. Itu kan ngeles namanya. Anda harusnya bertanggung jawab kan? Iya saya salah gitu kan? Paham nggak? Misal gini, kayak Adam dan Hawa. Kenapa kamu makan buah ini? Nah, Adam kan jawab tadi katanya saya dipengaruhi ular atau iblis gitu kan. Hawa juga begitu. Kenapa tidak bertanggung jawab saja dan mengatakan bahwa ya saya salah Tuhan. Saya terlalu naif, saya kilaf, mungkin saya kurang cerdas sehingga saya bisa
ditipu atau dimanipulasi oleh iblis. Kan itu harusnya ya bertanggung jawab dan menyalahkan diri sendiri ya atas kelalaiannya sehingga dia terpengaruh oleh iblis. Nah, itu kan lebih gentle gitu. Nah, jadi kisah-kisah kita baca dalam suatu kitab suci atau apa itu akan mempengaruhi perilaku kita. Makanya anak-anak itu kalau sudah kecil tuh ya diarahkan untuk membaca sesuatu tuh yang kayak misalnya biografi tokoh terkenal, para pejuang, agar dia punya mental seperti itu. Karena apa yang tontonnya, apa yang dibacanya itu akan mempengaruhi dari dirinya, ya. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton akan mempengaruhi diri kita. Jadi orang yang sering nonton kisah-kisah kepahlawanan, dia akan mempunyai sifat-sifat itu. Tapi kalau orang yang menonton kayak Anda tahu lah, kayak kayak sinetron ya, yang dikit-dikit pacaran, dia akan suka pacaran dia karena dia terpengaruh oleh tontonnya gitu kan. Makanya jadi bukan mesti harus diajarkan dengan begini misalnya. Agama kita mengajar kita untuk ngeles, ayo kita ngeles gitu. Bukan mesti begitu. Tapi kisah-kisah yang terkandung dalam kitab suci atau di buku agama itu akan mempengaruhi dari watak yang bacanya. Pagi ini disebutkan tadi memang seharusnya Adam itu dan Hawa itu mengakui kesalahannya, dia malah melemparkan kesalahannya kepada iblis gitu kan. Ya, jadi sebenarnya gini, iblis memang salah, tapi Adam dan Hawa juga salah. Kenapa mereka itu terpengaruh oleh iblis? Kalau mereka itu tidak terpengaruh oleh iblis kan tidak bakal seperti itu kejadiannya gitu loh. Intinya iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau mereka tidak bisa dipengaruhi gitu guys. Itu poinnya. Jadi orang yang nggak ngeles tuh dia akan terbiasa untuk tanggung jawab dan akan mengaku dia salah ya meskipun dia tetap menyebutkan bahwa dia khilaf ya. Maafkan saya karena saya khilaf ya, saya akui saya lalai ya, dan berhasil dipedaya oleh iblis gitu loh. Jadi dia hanya gunakan itu sebagai faktor untuk menjelaskan, bukan faktor utama ya. Kalau ini kan jelas tadi Adam dan Hawa menjadikan iblis itu faktor utama. Jadi seakan-akan mereka tuh robot gitu yang gampang dimanipulasi. Soalnya kan mereka harus sadar kalau mereka tuh manusia yang dikasih kecerdasan untuk berpikir, logika, sehingga mereka bisa menggunakan itu untuk menghindari atau mementahkan dari godaan iblis itu, guys. Dan apakah yang dilakukan itu adalah sebuah penistaan? Iya banget. Iya, itu dia guys. Yang mana Felixio mengatakan bahwa jika dia menjelekkan agama Kristen, maka itu namanya bukan penistaan agama, tapi itu namanya adalah pengajaran. Jelek-jelekin Kristen namanya pengajaran. Tapi kalau ada orang lain yang menjelek, gini ya, poinnya harus jelas ya, poinnya. Yang dibahas kan adalah dalil dalam ini, ya. Dalil dalam ini, ya. Ingat, itu adalah kejadian ketika Adam dan Hawa itu ditanya Tuhan, lalu mereka menyalahkan iblis. Sementara mereka tidak berkaca kalau sebenarnya mereka juga salah, ya, dan sebenarnya mereka bertanggung jawab. Nah, itu kan poinnya. Jadi memang tepat sesuai dengan isi konteks dan dalilnya. Nah, tapi kayak Ahok, itu konteksnya Al-Maidah itu tidak kita nih ya, tidak menggunakan Al-Maidah ini tidak sedang berbohong, ya. Al-Maidah itu memang isinya begitu, paham nggak? Isinya memang begitu, bahwa haram memilih pemimpin kafir. Masa isi jelas begitu dikatakan bahwa kita ini pembohong ya. Jadi seakan-akan itu ayatnya nak ngomong gitu ya. Lalu dikatakan pula ayat itu adalah ayat kebohongan. Nah, beda sama yang tadi. Ya, tadi itu memang menjelaskan isi dalil gitu. Dan memang tepat seperti itu. Memang di situ konteksnya bahwa Adam dan Hawa itu lagi ngeles gitu kan. Nah, jadi Anda harus paham ya membedakannya. Lalu kayak Muhammad Kacir juga menghina Nabi Muhammad. Dia mengatakan apa yang tidak seharusnya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan begitu, dikatakannya begitu. Nah, itu jelas penistaan. Dia mengatakan sesuatu yang bukan begitu, ya, itu namanya memfitnah dan sebenarnya kalau dikatakan menjelekkan, ya, itu menjelekkan tuh bisa sesuatu tuh memang begitu, ada sesuatu tuh nggak begitu, paham ya? Misal gini. Ada orang jelek misalnya nih kan, lalu kita katakan kamu orang itu jelek loh gitu. Nah itu menjelekkan juga, tapi memang tepat kan, memang dia jelek gitu.
Nah, tapi kalau ini digunakan dalam konteks misalnya kayak begini, misalnya ada orang yang mau pilih pacar nih, ya, tapi orang ini cenderung ya, orang-orang ini cenderung memilih orang jelek gitu kan. Nah, kita sebagai yang agak sedikit aneh, merasa ini nggak selalu terjadi, pasti ada sesuatu yang salah, ya kan? Soalnya kan orang itu kan pengen yang terbaik, jadi kita nasihatin ya. Dalam itu kan mungkin orang ini nggak tahu yang jelek itu bagaimana, yang cantik seperti apa. Nah, itu nggak masalah. Dalam artian kita tuh menjelaskan bahwa ini loh yang kita ganteng seperti ini. Kalau jelek itu seperti ini gitu. Jadi kita membandingkan dua hal, itu nggak masalah. Bukan dalam hal untuk menjatuhkan si jelek, enggak, tapi agar orang-orang ini tidak salah dalam karena gini guys ya, kayak kadang orang tuh kan suka atau makan rayuan. Jadi misalnya ada contoh misalnya kayak ada orang-orang ganteng ya, ada yang ganteng tapi jahat, ya kan, tukang selingkuh, playboy segala macam. Nah, lalu biasa orang mindset orang kadang-kadang mengatakan orang jelek itu karena dia jelek, dia nggak mungkin playboy, nggak mungkin itu. Lalu mereka dengan dalil itu mereka lalu milih pasangan yang jelek. Nah, kita berkewajiban ya pertama meluruskan bahwa nggak semua orang ganteng itu seperti itu gitu, dan nggak semua orang jelek begitu. Nah, tapi kita harus luruskan adalah yang betul-betul yang nampak di mata, yaitu bahwa ini jelas ganteng loh, ini jelas jelek gitu. Nah, itu nggak masalah dalam hal perbandingan agar orang cerdas gitu kan. Nah, untuk yang masalah yang jahat atau nggak jahat, nah itu harus ada sedikit lagi. Jadi jangan termakan dengan mindset seperti itu ya, tapi Anda tidak mau menginvestigasi. Jadi mentang-mentang Anda merasa semua orang ganteng itu pasti begitu, orang jelek itu begitu, itu tanpa melakukan investigasi itu salah. Nah, itu kalau gitu nggak apa-apa gitu kan dalam konteks itu. Tapi kalau misalnya untuk menghina lalu mengejek misalnya atau memutarbalikkan fakta lah, dia ganteng dikatakan jelek, nah itu jelas memutarbalikkan fakta, orang ganteng bilang jelek lalu dia jejek lagi ya. Nah, atau mungkin orang jelek memang jelek tapi dia jejek juga, ya kan, bukan dalam hal untuk membandingkan atau untuk mencerdaskan. Kita tadi itu kan konteksnya adalah bahwa Ustadz Felix Chow tuh dia adalah dulunya adalah mantan dari Kristen, sehingga dia tuh kenapa dia masuk Islam, dia jelaskan semuanya. Saya merasa di agama seluruhnya itu ada banyak hal yang saya itu tidak yang tidak saya setujui. Kalau begini, masa sih diajarkan Adam dan Hawa tuh diciptakan Adam dan Hawa tuh ngeles gitu kan. Nah, ini kan bukan suatu pelajaran gitu bagi dia gitu kan, dan bagi kita semua juga memang itu bukan suatu pelajaran, karena kita tuh kalau kita melakukan salahnya kita harus akui kesalahan kita ya, tanpa kita melemparkan kesalahan itu pada orang lain gitu kan, seakan-akan kita nih nggak salah ya gitu. Itu juga boleh guys ya. Jadi itu pelajaran penting dari yang disampaikan Ustaz Felixia tadi. Jadi harus tengok konteksnya gitu kan. Jangan samakan semua menjelekkan tuh dengan apa ya? Karena menjelekkan ini ada juga poin-poinnya seperti yang kata tadi. Ada yang menjelekkan tuh dalam hal memang kayak gini lah. Anda membandingkan misalnya orang mau komparasi mau milih mobil terbaik tahun ini ya. Misalnya mobil Avanza, lalu mobil Terios dan segala macamnya. Lalu tentu dia akan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Mobil Innova ini kelebihannya ini kekurangannya ini. Nah, mobil Terios itu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah, ketika dia menyebutkan kekurangannya, itu kan sebenarnya menjelekkan ya. Karena menjelekkan adalah termasuk poin itulah menyebutkan kekurangan ya. Misalnya Terios itu misalnya kalau dinaikin orang banyak dia akan turun gitu, akan kandas, nah kayak gitu. Atau Terios ini dia suka limbung ketika kecepatan tinggi, itu kan menjelekkan namanya. Tapi kan nggak masalah karena ada dalam konteksnya mereview, membandingkan untuk memilih mobil terbaik. Nah, yang nggak boleh kan begini ya, datang orang tiba-tiba ngejek-ngejek, mobil kamu Terios ya, mobilmu jelek ya, mobilmu kalau kencang-kencang tuh limbung. Nah, itu baru menjelekkan, yang nggak boleh namanya, paham ya? Tapi untuk menyebutkan kekurangan demi dalam ada hal pengajaran ya atau perbandingan, itu nggak ada masalah di situ. Misal kita mengajarkan kamu kalau mau beli mobil, menurut saya saran saya beli mobil Innova. Kenapa? Misalnya Innova itu adalah mobil sudah umat. Kalau Terios ini kan misalnya membandingkan yang Terios. Kalau Terios ini kan kalau dijual itu agak turun harganya. Itu kan menjelekkan mobil Terios, tapi kan tidak masalah karena kita sedang menyarankan ada melakukan perbandingan. Jadi paham ya? Beda dengan tadi.
Ya kita ada orang pakai mobil tenis lalu kita katakan, mobil kamu bukan mobil juta umat, mobil kamu jelek, kalau kencang-kencang limbung gitu kan. Nah itu baru nggak boleh. Jadi ingat, ada menjelekkan itu yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Ya, Pak. Jadi yang dilakukan Ustaz Malaysia itu sama tadi, mengkaji ya. Jadi dia mau membandingkan agama mana yang masuk akal, ya, agama mana yang masuk akal, yang yang mengajarkan kebaikan, yang bisa yang logis dan segala macam. Itu kan namanya perbandingan. Sama kayak mobil mana yang keren, mobil mana yang murah, mobil mana yang terbaik gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu. Jadi beda ya, menista itu yang kayak Ahok itu kan tidak sedang waktu dia mengatakan jangan mau dibohongin lebih dari satu, kan dia tidak sedang membandingkan agama, enggak. Dia nggak sedang mengajarkan membandingkan agama dia dengan agama Islam, kan enggak gitu. Tapi memang dia tuh niatnya memang untuk menyesatkan umat Islam ya, dengan dengan mengatakan jangan mau dibohongin oleh Ahmadiyah dengan 551. Jadi ada ngerti perbedaan antara hal-hal yang tadi itu, guys. Kan agamanya namanya penistaan. Makanya dia bilang, apakah ini penistaan? Iya banget. Dan dia komentar beberapa kali soal penistaan terhadap agamanya. Ya, ini dia. Dikatakan soal kasus penistaan agama oleh Holy Wings, Ustadz Felix Yau ungkap ada unsur kesengajaan mereka. Nah, kenapa Holy Wings itu kita sebut menista? Karena Holy Wings ini bukan sedang mengadakan kajian atau pengajaran atau membandingkan, enggak. Dia nggak sedang membandingkan ya. Misalnya dia membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus misalnya, atau Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Dia sedang membandingkan untuk pengajaran. Nah, tapi dia memang betul-betul mengambil Muhammad dan Maria ya, itu untuk sesuatu yang buruk ya, yaitu minuman keras, guys ya. Nama nabi, nama ibu nabi ya, atau dalam Kristen itu nama ibu Tuhan, itu malah jadikan produk minuman keras, nama produk minuman keras. Ini menista namanya, bukan dalam, jadi di sini memang bukan. Jadi sama kayak gini deh. Misalnya Luis Passetio. Nah, Luis Passetio mau nggak nama Luis anggaplah mungkin bagi Luis ini minuman keras itu biasa mungkin ya. Apa ya yang buruk ya? Kalau bagi Islam itu buruk sekali minuman keras. Apa yang buruk misalnya yang apa? Misalnya gini, merek apa ya? Misalnya kayak tempat pelacuran. Jadi ada tempat pelacuran, kita kan taunya namanya Kalijodo, atau misalnya kayak di Surabaya itu Doli gitu kan. Nah, ini nama tempat pelacuran adalah tempat pelacuran Luis Prasetyo. Marah nggak kira-kira? Nama Anda dicatut untuk digunakan sebagai nama tempat pelacuran. Marah nggak kira-kira? Nah, itu perlu ditanyakan. Gitu loh. Ya kan? Nah, pasti marah. Kenapa? Karena nggak boleh nama orang itu dicatut-catut untuk suatu hal yang, apalagi ini bertentangan ya. Kayak Islam itu mengaramkan, bahkan juga kalau kita baca, Yesus juga mengaramkan itu. Dia mengatakan, mulai saat ini aku akan berhenti minum anggur ini dan akan kembali minumnya nanti bersama kalian di kerajaan Bapakku yaitu surga. Yesus berhenti minum anggur, guys, gitu kan. Karena tentu itu adalah suatu hal yang dilarang gitu. Jadi sesuatu yang suci seperti Muhammad dan Bunda Maria itu digunakan untuk merek minuman keras, itu kan jelas penistaan. Sama kayak nama Louis ya, atau gini lah, Louis kan bukan siapa, anggap begini. Coba kita meskipun Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada presiden ya. Kalau bagi umat Islam ya, Nabi itu lebih tinggi daripada presiden gitu. Karena presiden itu tidak membawa mereka ke akhirat, ke surga. Dunia pun belum tentu mampu memberikan kebaikan presiden itu kan. Tapi kok Nabi jelas, karena diajarkan Nabi itu pasti kebaikan, menyelamatkan dunia akhirat. Nah, jadi Nabi itu lebih tinggi daripada presiden. Nah, apakah anda setuju ketika misalnya kita ambil nama presiden nih, ya misalnya kita ambil nama Pak Jokowi, lalu kita tempelkan ke minuman keras itu merek Jokowi. Kira-kira penistaan nggak? Menista nama presiden nggak? Menista nama presiden itu, ya kan? Masa presiden yang kita
yang kita hormati, yang kita hargai malah dijadikan merek minuman keras. Nah, apalagi ini nabi. Nah, itu jelas penistaan, guys, ya. Penistaan atas orangnya dan penistaan terhadap agamanya. Karena dalam Islam minuman keras itu dilarang, gitu kan. Ambil kontroversi supaya viral. Nah, ini sebenarnya sudah lama banget ya, 25 Juni ternyata udah lama banget, bulan lalu. Dan ini mukanya Felix Xiao, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Holy Wings adalah penistaan agama. Atau misalnya kayak nama Ibu Louis lah. Siapa nama Ibu Louis? Tangkap ketika kita ambil Maria wanita, mungkin lebih tepat yang dihormati Louis siapa? Anggaplah dia mungkin nggak menghormati Maria, nggak menghormati Nabi Muhammad, anggaplah dia lebih menghormati ibunya. Nah, jadi sama konteksnya ketika kita memasukkan Maria ke dalam merek minuman keras, sama dengan memasukkan kalau dia hormati mungkin ibunya, nama ibunya itu ke dalam minuman keras atau label minuman keras, atau mungkin bagi dia minuman keras itu nggak apa-apa, mungkin apalah ya, kayak merek kondom lah namanya kan, ya, merek kondom tapi mereknya nama ibunya, kira-kira penistaan nggak tuh, menista ibunya nggak? Nah, sama sih itu logikanya, guys. Sesuatu yang kita banggakan, yang kita hormati, kita hargai itu dijadikan merek sesuatu yang buruk. Kayak kondom misalnya, minuman keras gitu kan, pelacuran, itu namanya penistaan gitu. Nah, jadi kalau Louis katakan itu bukan penistaan, ya silakan. Besok kita buat deh, coba. Kita buat nama Ibu Louis menjadi merek kondom, lalu merek minuman keras. Kalau nggak marah dia coba. Kalau nggak protes dia pasti langsung buat konten dia kan. Oh, ibu saya dijadikan merek kondom misalnya kan, atau merek minuman apa keras gitu kan. Nah, pasti dia akan itu, kecuali kalau dia nggak sayang sama ibunya gitu kan. Nah, karena kita sayang sama Bunda Maria, kita sayang sama Nabi Muhammad, kita nggak setuju nama dia dicatat untuk suatu hal yang dilarang dalam agama, yang buruk dalam agama. Karena minuman keras itu adalah sangat buruk dalam agama, karena saking buruknya kalau Anda melakukan kejahatan, misalnya membunuh, ya Anda membunuh saja. Anda merampok saja, Anda mencuri saja. Tapi kalau Anda minuman keras yang mabuk, Anda bisa mengerjakan semua kejahatan sekaligus. Anda bisa sekaligus membunuh, merampok, memperkosa segala macam, karena Anda dalam keadaan tidak sadar gitu. Ya, jadi Anda tuh punya kontrol dari Anda, sehingga Anda tuh akan bisa melakukan semua kejahatan sekaligus, guys. Tapi kalau Anda masih sadar kan, ya kalau Anda membunuh mungkin motif Anda membunuh, yang membunuh aja. Anda tidak melakukan perampokan gitu kan. Nah, karena Anda masih sadar, Anda masih bisa menentukan motif. Tapi orang mabuk nggak bisa menentukan motif gitu kan. Asal kalau dia tersinggung aja, nggak suka aja, dia bisa lakukan apapun sesuka dia gitu kan. Karena dia sudah ke dalam keadaan kondisi tidak sadar, dan dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya, guys. Ini dia, mereka pengen banget mengambil kontroversi, makanya disandingkan antara satu hal berseberangan dengan yang lain supaya menghasilkan hal yang viral. Contoh minuman keras sandingkan dengan tokoh religius, tentu saja dalam Islam Nabi Muhammad, dalam Kristen Maria. Ya, kita tahu bahwa minum keras itu adalah buruk, dilarang agama, ya. Dan tokoh agama justru Nabi Muhammad yang kita jadi kita tuh sebagai orang beragama tuh menghormati Bunda Maria dan Nabi Muhammad. Tapi kita sangat mengecam minuman keras, paham ya? Jadi suatu hal yang bertolak belakang, dua hal bertolak belakang disandingkan. Sama kayak Louis, apa yang paling Louis benci misalnya? Tempat pelacuran kah? Atau misalnya Louis paling benci misalnya apalah yang Louis paling benci? Misal Louis paling benci dengan ya kotoran lah. Nah, apa mau kotoran itu sandingkan dengan orang yang dia sangat hormati, anggaplah ibunya. Misal kita kasih nama kotoran itu dengan nama ibunya, marah nggak dia? Ya, suatu hal yang bertolak belakang. Karena dia anggap ibu kan adalah suatu hal yang suci, dia hormati, dihargai. Disandingkan dengan suatu yang kotor, yaitu kotoran, mau nggak dia? Di ibunya diberikan untuk jadi nama suatu kotoran gitu kan? Kan dia nggak mau, guys. Nah, itu logikanya seperti itu, ya kan? Makanya itu adalah dan itu bukan dalam hal mengkaji ya, membandingkan antara dua agama misalnya untuk pengajian, bukan, itu memang murni menista. Ya. Menurut Felix, manajemen Holy Wings malah terkesan melemparkan masalah ke tim promosi, padahal ia menilai tim promosi saat mempromosikan produknya tentu atas izin atasannya. Ya, itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Felix Xiao soal penistaan agama. Tapi yang disayangkan banget, dia mengatakan penistaan agama, tapi dia kok nggak inget dan nggak sadar bagaimana dia pernah menista agama Kristen. Jadi dikatakan orang ketika sedang melakukan perbandingan ya,
itu bukan melakukan penistaan, karena ini pengajaran ya, membandingkan ada dua hal dan memang tepat seperti itu, nggak mengada-ngada, nggak bohong. Memang kan tadi konteksnya bahwa memang Adam dan Hawa tuh ngeles kan, karena seharusnya mereka tuh kalau nggak ngeles ya, orang ngeles tuh guys pasti dia akan melemparkan kesannya pada yang lain, ya kan, padahal dia yang salah kan, kayak saya. Kamu kenapa mencuri? Kamu tahu itu salah. Saya mencuri karena di teman itu tuh teman saya tuh yang nyuruh saya mencuri. Itu kan Anda nggak gentle. Harusnya Anda katakan, maaf saya mencuri, saya kilaf. Saya tahu itu salah ya. Saya bersalah ya. Karena kenapa saya tuh kok bisa saya tuh dipengaruhi oleh dia. Gitu harusnya kan? Tetap kita menyalahkan diri kita. Itu baru nggak ngeles. Orang tanggung jawab. Tapi orang ngeles adalah dia akan menyalahkan orang lain. Ya saya mencuri kan karena orang itu yang nyuruh saya. Kalau nggak karena orang itu saya nggak mau mencuri ya. Itu kan berarti Anda cuci tangan namanya gitu kan. Jadi Anda ingin menyalahkan orang itu tanpa mau Anda disalahkan gitu guys. Itu poinnya di situ ya. Juga banyak video yang telah saya buat tentang Felix Xiao, silakan cek langsung aja. Tapi dari situ Ya dengan semua itu sudah saya bahas. Tidak ada satupun di situ unsur penistaan. Karena beliau gini guys ya. Ngomongin tentang Kristen ya, ngomongin tentang umat Nasrani ya, ngomongin tentang Yesus, tentang Bunda Maria, tentang semua nabi itu disampaikan di Quran. Jadi konteksnya ada ya. Sama misal gini nih, misalnya kayak kita kayak buku sejarah ya. Jadi misalnya kita mau bahas tentang Pangeran Diponegoro, kita mau bahas tentang misalnya tentang apalah misalnya kayak toko-toko G30S ya. Kita tahu bahwa toko-toko 30S itu adalah pemberontak yang sangat berbahaya, yang memang keji gitu kan. Jadi kayak Aden Aidit, misalnya kayak Suparjo, Lekor Luntung, Wan Latif dan segala macam. Nah, itu dalam konteks ya, jadi nggak ujuk-ujuk. Memang ada pelajaran sejarah yang menerangkan tentang kejadian G30S. Memang diajarkan di sekolah gitu. Nah, guru tentu akan menyampaikan sesuai dengan materi itu. Ya nggak mungkin dong materi ngajarkan tentang sejarah G30S lalu dia tidak menyebutkan orang-orangnya dan menyebutkan keburukannya, kan nggak mungkin. Jadi dia kan mengatakan bahwa Den Aidit adalah orang pimpinan PKI yang itu adalah merancang kudeta terhadap Soekarno. Dia yang merancang pemberontakan dan misalnya Untung adalah pemimpin gerakan ini. Kan harus dijelaskan seperti itu. Meskipun itu jelek ya, menjelekkan Aidit atau ini, tapi kan memang pada faktanya seperti itu. Dan ini untuk keperluan pengajaran, yaitu pengajaran sejarah agar murid-murid tahu sejarah bangsa ini. Itu nggak masalah. Memang konteksnya menjelekkan karena menyebutkan kekurangan atau kesalahan dari Den Aidit atau dan tokoh-tokoh PKI lainnya. Paham ya? Nah, tapi yang nggak boleh itu begini. Misalnya Anda ya, tiba-tiba kan ini kan sudah meninggal nih, Den Aidit dan dia meninggal. Lalu Anda tiba-tiba datang, Anda nuduh orang lain itu PKI misalnya. Misalnya datang ke suatu orang kan, lalu ada fitnah kan. Dia nggak ada bukti dia tuh terlibat PKI tahun 65 atau dia tuh memang bapak PKI, kemudian selalu dia katakan kamu PKI, memang kamu dikeji dan segala macamnya, kamu berusaha mengkudeta negeri. Itu kan jelas penistaan guys, menjelekkan tanpa bukti. Nah, berarti beda ya. Jadi kalau dalam konteks pengajaran itu nggak apa-apa ya. Nggak mungkin kalau kita mengatakan pada murid Dan Adi itu adalah orang yang sangat berjasa bagi perjuangan kemerdekaan, dia menumpas G30S. Karena mungkin begitu, kita kan akan sampaikan apa adanya. Kalau jelek ya sampaikan jelek gitu kan, demi keperluan pengajaran. Sehingga murid tahu, oh ternyata dulu ada tokoh yang sangat keji, yang sangat sangat berbahaya, yang melakukan serangan fatal, yaitu berusaha untuk mengkudeta dan berusaha mengganti Dewi Pancasila dan komunis gitu guys. Sama kayak Ustaz Felix juga begitu, dia menyampaikan sesuatu yang ada materi di Quran. Jadi mengenai ketuhanan Yesus, apalagi dan lain sebagainya, itu di Quran disampaikan tentang bahwa Yesus cuma seorang nabi, dia tidak pernah menyampaikan sebagai Tuhan. Itu kan ada materinya di Quran. Nah dia menyampaikan kembali materi itu dan dia dan juga ingat, Quran juga mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya itu udah diubah tentang manusia dan ajaran Nabi sebelumnya diubah tentang manusia. Nah itu kan kita perlu merujuk kemana? Jadi Quran ini sedang merujuk kemana ya? Kita sebutkan ini loh yang diubah tentang manusia itu ini. Nah ini ajaran Nabi yang diubah tentang manusia. Jadi ada
ada konteksnya, ada teks dalilnya gitu loh. Jadi itu bukan suatu penistaan karena memang ada materinya di Quran gitu loh. Kecuali di Quran nggak ada materi itu, nggak ada materi tentang Yesus, nggak ada materi tentang agama-agama apa kitab-kitab sebelumnya dan nabi sebelumnya sudah diubah ajarannya dan kitabnya oleh manusia, nah, itu baru. Tapi kan ini ada guys gitu loh. Banyak banget yang dia sampaikan. Salah satunya apa yang dia katakan tadi. Dia mengatakan bahwa Kristen itu diajarkan untuk ngeles. Wih bos, mana boleh dalam Kristen itu ngeles. Ngeles itu nggak diajarkan dalam Kristen. Jadi kalau kamu mengatakan Kristen ngajarin ngeles, itu sudah termasuk penistaan agama. Gini, kalau dia mengatakan Kristen diajarkan ngeles tapi dia tidak menunjukkan dalil, itu baru ya, itu nuduh tanpa bukti. Tapi ya kisah ini jelas-jelas menunjukkan kalau Adam dan Hawa tuh sedang ngeles, itu poinnya. Nah, jadi seharusnya kan kisah ini nggak usah diajarkan gitu loh, karena orang yang membaca kan, oh Nabi Adam, Nabi aja begitu, Nabi aja ngeles, berarti boleh dong ngeles gitu kan? Nah, jadi hal seperti ini, harus disampaikan apa adanya. Jadi dari ngomong itu ya kita sampaikan seperti itu. Kecuali ada nih kita dengar nih ada perintah mengatakan ya jangan tiru Adam ya, jangan tiru Hawa ya, itu nggak boleh loh. Soalnya Adam itu bertanggung jawab, Adam bertanggung jawab. Nah itu berarti memang meskipun kitabnya itu Adam seperti itu, tapi si pendeta ya kayak Louis menjelaskan pada umumnya bahwa Adam ini kelakuan Adam ini nggak layak ditiru. Kita kalau bersalah harus tanggung jawab. Tapi kan tidak jadi seperti itu. Mereka membacakan begitu saja kisahnya tanpa mereka menjelaskan itu baik apa buruk gitu guys. Itu loh. Dan lagi ini kita kurang layak kalau seorang nabi melakukan kesalahan seperti itu. Masa tuh nabi itu kan harusnya bertanggung jawab, nggak lempar tanggung jawab gitu kan. Karena kita perlu ya sifat-sifat seperti itu guys, sifat-sifat tanggung jawab. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan ya kita yang tanggung jawab, jangan lemparkan kepada orang lain. Kalau begini terus ya nggak akan selesai masalahnya. Anda tidak akan jadi orang yang baik dan bagus. Kenapa? Karena Anda tuh tidak belajar bertanggung jawab. Tiap ada salah, Anda akan lemparkan kepada orang lain. Sehingga Anda akan tidak mengerti dengan apa kesalahan Anda, gitu kan? Karena semua kesalahan Anda lemparkan ke orang lain. Gitu. Dan itu hati-hati. Anda jangan sok-sok nggak pernah nista agama, membela agama Anda dan mengatakan, oh ini penistaan agama terhadap agama saya. Ingatlah bahwa kamu pernah menista agama Kristen dan tidak ada minta maaf sampai detik ini. Oke, guys. Lalu ini dihubungkan lagi misalnya kayak dogma mereka. Dogma mereka tuh kan mereka selalu kalau sudah mentok mereka mengatakan ya, imani saja. Kalau tidak kamu akan jatuh dalam dosa. Itu kan ucapan yang sangat viral. Bahwa kita harus mengimani ya apapun itu pengajaran mereka. Kalau tidak jatuh ke dalam dosa gitu. Alias memang kalau nggak percaya kamu berdosa gitu kan. Nah, padahal kita kan percaya itu karena logika. Jadi ini semua, jadi Ustadz eksplisit itu saya membandingkan bahwa Islam itu logis loh. Kalau Kristen ini kurang logis gitu. Ini kan perbandingan namanya dan sesuai dengan fakta yang ada gitu ya kan. Jadi tidak mengada-gada, tidak memfitnah. Kayak Ahok kan memfitnah itu ya. Tidak ada Al-Maidah itu adalah kebohongan dan umat Islam menggunakan itu untuk kebohongan kan. Memang kan umat Islam menggunakan memang untuk sesuai dengan pengajarannya bahwa Quran mengajarkan untuk jangan memilih pemimpin kafir gitu. Dan itu memang harus diajarkan. Kita harus mengajarkan apa yang tertulis di kitab suci. Tapi malah dituduh kita itu adalah tukang bohong, tukang tipu dan yang kita ajarkan adalah alat penipuan. Nah, di situ kenanya guys. Ya. Suatu yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau ini kan memang sesuai dengan fakta. Memang di situ diceritakan bahwa Adam dan Hawa itu melemparkan kesalahannya kepada iblis dan tidak mereka tuh belajar untuk tanggung jawab. Soalnya mereka mengaku kalau itu salah mereka. Kenapa kok mereka tuh bisa dipengaruhi oleh iblis itu loh guys. Jadi tetap mereka menyalahkan diri mereka gitu kan. Bukan menyalahkan iblis gitu. Saya mengajak kita untuk mempelajari dalam kitab Matius pasal yang kelima ya. Di ayat yang ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya inti. Nah, kan itu memang begitu adanya. Ustaz Felix menyampaikan apa adanya bahwa Adam dan Hawa ngeles. Ya, soalnya mereka mengakui kesalahan mereka karena kenapa kok mereka tuh bisa kayak gitu lah. Kenapa kamu mencuri atau kenapa kamu ya tibanya mereka kan kenapa kamu makan ini kan saya larang nih. Ya saya tuh kalau nggak dipengaruhi iblis
pengaruh dia, saya nggak bakal makan ini. Kan berarti menyalahkan orang lain. Padahal Anda kenapa mau dipengaruhi gitu kan? Nah, jadi Ustaz Faisal menyampaikan apa adanya gitu loh guys. Ya kalau iya ya harus dibilang iya, nggak boleh ngeles ajaran ini. Lalu apakah Kristen mengajarkan ngeles? Kalau begitu ya enggak. Jelas-jelas dibilang kan. Kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau Felix Yao mengatakan bahwa dirinya mantan Kristen atau Katolik, ya kalau memang itu benar ya bilang iya. Kalau ternyata Anda adalah mantan dari agama Buddha dan Anda sebenarnya seorang ateis, ya jangan bilang bahwa diri Anda adalah Kristen. Makanya kan keplecok terus kalau ngomong soal Makanya dengan sejarah Ustaz Faisal, dia menyampaikan ya bahwa awalnya dia tuh Kristen. Lalu ketika dia tidak, bapaknya kan masih Kristen itu guys. Ayah beliau dan ibunya kan masih Kristen itu, ya kan? Nah, atau Katolik saya lupa ya. Pentingnya itu adalah bagian dari kekristenan juga. Karena bagi kita ya, meskipun Kristen Protestan itu adalah pecahan Katolik, tapi tetap mereka tuh sama-sama Nasrani. Jadi itu juga itu dibalik guys. Sama-sama mereka tuh menggunakan Yesus kan, itu poinnya. Nah, jadi Yusuf Lexio itu jelas-jelas ayah ibunya Kristen gitu kan, entah Katolik atau Kristen ya. Nah, jadi beliau itu ketika beliau itu sudah tidak percaya lagi dengan agamanya, beliau mulai ateis. Tetaplah beliau itu adalah asal dari Kristen ya. Itu apa yang mentang-mentang dia pernah ateis lalu Anda katakan dia harusnya mengatakan dia ateis atau Buddha. Apakah Buddha tidak ada lagi kan? Tidak pernah Yusuf Lexio menyampaikan bahwa dia Buddha. Jadi dia tuh memang dari Kristen lalu ateis lalu masuk Islam. Nah, itu kan disampaikan dia. Louis ini mengambil poin bahwa dia tuh bukan Kristen tapi ateis gitu. Jadi seakan-akan Ustaz Felix ini nggak pernah Kristen gitu kan. Jadi ateis langsung Islam gitu kan. Berarti kan yang sedang berbohong kan Louis guys, bukan Ustaz Felix. Jadi Louis ini kan dikatakan bahwa katakanlah padanya, kalau memang iya iya, kalau enggak. Berarti tadi kan dia mengatakan sesuatu yang tidak gitu tentang Ustaz Felix. Beliau jelas mengatakan bahwa awalnya dia itu Kristen, lalu ateis ya, lalu dia mualaf. Jadi Louis mengatakan bahwa dia tuh bukan Kristen tapi ateis lalu mualaf gitu, atau Buddha lalu mualaf. Itu kan jelas sekali tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Felix Yao. Kristen ngawur dan salah mulu, ya nggak. Sama juga di dalam kitab Yakobus dikatakan di sini, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, adalah kamu katakan ya, jika tidak, adalah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kalau ya diajarkan Kristen, diajarkan ngeles, ya nggak. Jadi kalau tadi kan tidak ada Ustaz Felix Yao menyampaikan bahwa itu adalah dari Buddha atau dia tuh dari ateis langsung Islam. Kan dia menyampaikan bahwa dia tuh sebelum ateis itu kan dia Kristen dulu. Ini Louis sendiri sini sedang melakukan ajaran tidak seperti yang diajarkan dia di kitab ini, bahwa harusnya kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tapi Louis mengatakan suatu hal yang tidak tentang Ustaz Felix Yao guys. Mungkin ada ayat ini kan. Ayat ini membuktikan bahwa dalam Kristen tidak diajarkan ngeles. Tapi jika Felix, nah buktinya itu Louis ngeles, ya kan? Louis itu lagi ngeles dia sekarang guys, bahwa jelas-jelas Adam dan Hawa tuh melakukan hal yang kita sebut ngeles, lalu dikatakan dia tidak ajarkan ngeles gitu loh. Mengajarkan sesuatu tuh bukan berarti terang bisa misal gini. Kalau saya mau ngajarkan anak saya ya, itu bukan mesti saya harus mengatakan gini, "Nak, kamu jangan ngeles ya, enggak." Tapi saya akan menyeleksi buku bacaan anak saya. Ya kan? Misalnya saya mau ngasih buku pelajaran misalnya tentang kejadian Adam dan Hawa. Nah, itu kan saya sortir. Lalu saya temukan kan, sebelum dibaca anak saya atau dibaca atau dimati anak saya sebagai bacaan, itu saya akan baca dulu. Kan saya pengen mengajarkan nih supaya jangan ngeles gitu kan, nggak boleh ngeles. Nah, itu nggak cukup hanya dengan lisan saya. Kalian jangan ngeles ya, kalian ngeles nggak baik. Nah, tapi juga apa yang dibaca, ditonton tuh harus saya saring agar anak saya itu tidak salah, tidak terpengaruh gitu kan. Nah, misal kayak tadi ternyata saya sortir kan, saya baca dulu kan, ternyata di sini Adam nih lagi ngeles, Adam Hawa lagi ngeles. Nah, ini saya tidak akan ngasih buku ini kepada anak saya. Karena kalau anak saya baca buku ini, itu kan bertentangan dengan saya ajarkan. Saya ajarkan kan jangan ngeles, tapi dia baca ini Adam Hawa lagi ngeles gitu kan. Nah, itu saya tidak akan kasih buku itu karena nanti dia nanti akan bisa berkata seperti ini. Papaku ngajarkan jangan ngeles, tapi sini Nabi Adam Hawa aja ngeles ini. Nabi loh ini. Bagaimana? Nanti mindset mereka akan terpengaruh.
Karena mereka menganggap bahwa Nabi lebih tinggi daripada saya gitu kan, bapaknya. Kata Nabi adalah utusan, orang yang penting, orang pilihan, bukan saya. Saya kan bukan orang pilihan gitu kan. Nah, makanya saya sortir dulu. Nah, kalau seandainya pun saya mau tetap ngasih buku itu ke dia untuk dibaca, ya saya akan terangkan. Nah, di situ ya ada kisah Adam dan Hawa, nak, yaitu ayah kan ingat kan, ayah kan ajarkan, papa ngajarkan kan jangan ngeles ya. Nah, itu contoh ngeles di situ, nak. Adam Hawa tuh lagi ngeles dia. Ketika ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu mencuri? Langsung dia nyalakan iblis. Kata dia kan, kalau nggak dipengaruhi iblis, saya tidak akan mencuri gitu kan, tidak akan memakan buah ini ya. Itu kan ngeles. Ini contohnya Bapak ajarkan tuh ini, nak. Ini ya dilakukan ada Hawa, adalah ngeles sesuai yang Bapak ajarkan. Jangan tiru ya, gitu harusnya kan. Itu kalau memang Anda niat mengajarkan jangan ngeles. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu ya, Anda cuma mengatakan oh jangan ngeles ya, itu nggak baik, tapi buku-buku yang mau dipelajari tidak ada sortir, atau sehingga kalau ketemu yang begitu Anda tidak kasih ya, karena itu buruk bagi pengajaran dia membaca nanti dia akan membenarkan gitu kan, atau akan mempengaruhi dia akan mengikuti itu, atau Anda tetap kasih tapi Anda bimbing dengan bimbingan. Anda tunjukkan ini nggak baik tiru ya, ini jelek gitu guys. Itu baru memang jelas fix itu mengatakan bahwa memang ajarnya tidak mengajarkan untuk ngeles. Tapi kalau buku itu masih dikasih sama anak-anak tapi tidak dikasih bimbingan bahwa ini yang dilakukan Adam Hawa salah, nah, mereka tentu akan terpengaruh dan berpeluang untuk mengikuti, karena Adam Hawa adalah adalah nabi guys gitu loh. Dia mengatakan bahwa Kristen mengajarkan ngeles, maka itu namanya apa? Menghina agama orang lain kan? Iya kan? Kontroversial kan? Anda mengatakan, oh ini Holy Wings, dia kontroversial banget. Soalnya Holy Wings itu mengontras. Kan katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Itu kan ngeles tadi. Memang iya ngeles kan? Adam Hawa kan yang ngeles itu. Kan ya Ustaz Feliciano mengatakan iya, tapi Luis kan mengatakan tidak. Berarti dia yang sedang ini nih. Jadi itu sama dengan ngeles. Memang itu begitu, iya, dia katakan tidak. Jadi Luis ini sekarang tanpa sadar dia tuh sedang ngeles, guys, gitu kan? Sedang ngeles ya sekarang ini. Kan antara alkohol dengan tokoh agama. Nah sekarang Anda juga besar melalui mengkontraskan ini, mengontraskan Anda yang mantan Kristen katanya dan kemudian mualaf, mengontraskan dengan apa? Ajaran Kristen yang buruk-buruk dan ajaran Anda yang baru itu yang baik-baik. Ini jelas sudah keliru. Makanya saya namanya membandingkan, tentu ada yang kelebihan kekurangan disampaikan apa adanya, kayak mobil ya. Nggak mungkin Anda membandingkan antara misalnya mobil terbaik nih. Anda sudah tentukan poinnya. Ini baik mobil ini apa, buruk mobil ini apa. Lalu Anda tidak sampaikan apa adanya. Kan tadi iya tidak. Jadi misalnya mobil ini buruknya ini. Anda harus katakan iya ini memang buruk. Tapi Anda katakan enggak itu buruk, gimana coba? Nggak akan keluar hasilnya dari mobil terbaik karena tidak objektif. Hal yang buruk disampaikan sehingga orang nggak tahu, karena membandingkan itu adalah menyampaikan apa adanya, ya tidak, baik iya, buruk tidak gitu kan. Nah, jadi Indonesia nggak paham tentang itu guys, nggak paham ya. Jadi untuk keperluan pembandingan harus dicari kelebihan dan kekurangannya gitu ya kan. Apa ini yang kurang, apa yang ini kelebihannya, apa ini yang nggak bagusnya, apa yang bagusnya gitu kan. Nah, jadi apa baik buruknya, mana apa logis tidak logisnya gitu kan, itu harus disampaikan. Kan iya tidak. Nah, itu namanya perbandingan. Membandingkan itu harus jujur. Jangan katakan keburukan adalah suatu kebaikan. Itu kan tidak sesuai dengan konsep atau pengajarannya, bahwa katakan suatu itu kalau iya tuh iya, tidak gitu kan. Nah, karena keburukan dikatakan kebaikan, itu kan fatal guys. Gak lucu ketika Anda mengatakan seperti itu. Bahkan dalam salah satu video yang dikatakan logika cerdas Ustadz Felix Yao tentang Holy Wings menista agama sengaja. Ya, dia mengatakan bahwa sengaja penistaan agama. Saya tidak membela Holy Wings tindakannya benar ya. Enggak, saya enggak membela begitu. Saya juga tidak setuju sebenarnya. Tetapi, Mbok Yo koreksi. Ya kalau namanya begitu kan berarti ya benar Ustadz Felix Yao. Kalau Luis tidak setuju dengan perbuatan Holy Wings ya, berarti Luis kan setuju dengan Ustadz Felix Yao. Karena nggak setuju sama Holy Wings, berarti setuju sama Ustadz Felix Yao. Lalu seharusnya itu kan ya Ustadz Felix Yao, saya setuju dengan Anda.
ya kan? Tidak Holy Wing, saya setuju sama Anda kan gitu, udah tepat. Lalu kenapa dia masih mencoba ngeles gitu? Sekarang Ustaz Felixio tuh salah dalam hal itu gitu loh. Kan Ustaz Felixio udah benar itu, udah sesuai dengan keyakinan dia sendiri gitu kan. Nah, soalnya kalau orang itu memang jujur, dia kan kayak saya nih. Saya ketika Luis ini menyalahkan KKR ya, karena penyembuhan itu nggak masuk akal, karena kalau mereka sakit itu kenapa mereka masih ke dokter gitu kan. Nah itu saya iya Luis itu saya katakan iya, nggak saya katakan tidak, meskipun dia beda sama saya agamanya atau prinsipnya, tapi ketika dia benar saya katakan benar. Nah Ustaz Firza tadi kan benar, memang itu adalah dilakukan Adam Hawa itu ngeles, tapi dia katakan tidak. Nah, itu di situ guys, jadi nggak objektif. Kalau kita objektif gitu kan, nah sehingga Holy Wing juga dia ternyata mengatakan setuju dengan Ustaz Firza, lalu nggak setuju dengan tapi dia masih menyerang Ustaz Firza gitu. Dan dibawanya konteks lain. Jadi kalau Anda mau ya nggak setuju sama satu konteks Ustaz Firza, ya itu saja dibahas. Kenapa Anda bawa sesuatu yang Anda setujui gitu loh? Paham nggak maksudnya? Ya kan? Nah, jadi Luis ini nggak paham bahwa sesuatu yang nggak salah itu, jadi orang tuh akan nanti orang nggak paham akan mengatakan, Ustaz Firza salah nih, mengatakan bahwa Holy Wing itu menistakan Islam, Ahok menistakan Islam, salah itu. Padahal itu benar kan? Nah, itu benar. Jadi orang nggak tahu maka mengatakan Ustaz Firza salah nih. Padahal yang disalahkan dia bukan soal itu, ya dia menyalahkan tentang Ahok tadi, tapi kan dia nggak paham. Tapi dia sebenarnya sedang menyalahkan tentang yang tadi itu, bahwa Adam Hawa itu sebenarnya tidak ngeles, padahal faktanya memang Adam Hawa itu lagi ngeles gitu guys. Diri itu yang saya pengen. Felixio sampai detik ini nggak pernah minta maaf soal penistaan agama yang ia lakukan. Jadi sebenarnya nggak pantas untuk dia mengatakan soal penistaan agama, karena dia juga menista agama orang. Kalau kita lihat video-video Luis, itu dia banyak sekali menjelekkan Islam, ya, menjelekkan para mualaf, menjelekkan Al-Quran, menjelekkan Nabi Muhammad, ya kan? Dia mengatakan bahwa poligami itu intinya dia tuh buruk lah gitu kan. Padahal poligami itu adalah salah satu syariat Islam yang membolehkan poligami. Nah, jadi itu kan dia menjelekkan poligami, menjelekkan Nabi Muhammad gitu kan. Kok Nabi Muhammad tuh menikahi janda dari menantunya sendiri gitu guys, kayak gitu kan. Nah, jadi jadi sebenarnya ya semua apologet ini semua melakukan itu gitu. Cuma kita bisa bedakan mana yang nista mana tidak. Kalau mereka itu dalam konteks untuk menjelaskan tentang perbandingan ya nggak masalah gitu kan. Tapi tetap tidak boleh dengan cara yang menipu seperti itu ya. Sedangkan musuh Nabi aja ya, musuh Nabi tidak pernah menyalahkan Nabi itu poligami, nggak pernah menyerang Nabi yang poligami, tentang poligaminya Nabi, nggak pernah menyerang bahwa Nabi itu menikahi Aisyah gitu. Musuh-musuhnya yang hidup zaman mereka. Lalu ada siapa? Nah, di situ poinnya guys ya, itu menista di situ. Karena mereka melebihi seakan-akan lebih tahu daripada musuh-musuh Nabi Muhammad. Paham ya? Contoh begini, misalnya kayak tahun 65 itu persetujuan antara Angkatan Darat dengan PKI misalnya, umat Islam dengan Angkatan Darat dengan PKI. Nah, sedangkan misalnya PKI aja tidak menyalahkan Angkatan Darat atau umat Islam tentang suatu hal, ya kan? Misalnya Angkatan Darat itu Angkatan Darat itu adalah menangkap Den Aidit misalnya, menangkap gembong-gembong PKI. Nah, pihak dari pemberontak itu PKI itu tidak menyalahkan itu gitu, karena itu memang mereka anggap memang sepantasnya mereka menerima hal itu. Mereka tidak menyalahkan itu ya, tidak pernah menyalahkan karena jahat nih, kenapa gembong-gembong kita ditangkap gitu kan. Nah, tiba-tiba musuhnya tahu betul itu, karena memang itu adalah yang harus dilakukan Angkatan Darat, karena memang mereka telah berbuat salah gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang zaman sekarang yang menjelekkan Angkatan Darat. Lihat tuh Angkatan Darat tuh salah, itu jahat, itu keji, menangkapi para gembong PKI. Anda siapa? Sedangkan PKI-nya saja yang hidup zaman itu tidak ada menjelekkan Angkatan Darat karena melakukan hal itu. Lalu Anda siapa gitu kan? Nah, jadi harus itu guys. Jadi Anda orang-orang yang nggak hidup zaman itu, yang apalagi bukan musuhnya, ya lahir pun belum gitu kan, cuma dengar-dengar omongan dan literatur yang
yang tak ada siapa-siapa lalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah buruk dan segala macam. Padahal musuh-musuh tidak mengatakan seperti itu gitu. Nah itu jelas adalah suatu hal yang sok tahu dan apa ya? Itulah namanya udah offset guys gitu. Jadi karena kebencian lalu orang mengatakan sesuatu yang bahkan musuhnya tidak katakan itu, ya. Karena kita kalau melihat antara kalau kita pakai logika, mana sih yang lebih kenal Nabi Muhammad? Tentu orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, ya kan? Siapa sih yang paling benci Nabi Muhammad? Ya musuh-musuhnya. Nah, musuh-musuh mana yang kenal dia? Ya musuh-musuh hidup di zaman dia, bukan Anda. Anggaplah Anda membenci Nabi Muhammad atau musuh Nabi Muhammad. Tapi kan tidak hidup di zaman itu, gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi Anda bukan musuh atau benci Nabi Muhammad kan? Nah, Anda melebihi pula musuh Nabi Muhammad yang hidup di zamannya, guys. Nah, itu poin di situ. Nah, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh berguna buat kita semuanya ya. Tidak boleh menista agama orang. Itu Jadi setiap kita ini kayak Luis mengomentari seseorang, itu dia sedang menjelekkan orang itu dan agamanya. Ya, dia misalnya mengomentari tentang Nabi Muhammad, itu dia sedang menjelekkan Nabi Muhammad. Ya, karena dia pasti akan katakan kekurangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu poligami, nikahi Aisyah gitu kan, yang kata di bawah umur dan segala macam. Ketika dia mengomentari Ustaz Risyau, pasti dia sedang menjelekkan Ustaz Risyau. Dikatakan dia adalah menista agama segala macam, atau dia ngomongin tentang mualaf, pasti di situ dia sedang menjelekkan para mualaf itu, karena dia menceritakan keburukan para mualaf dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu memang hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, tapi ini kan dalam rangka adalah pengajaran. Jadi anggaplah Luis sedang melakukan pengajaran kepada kepada penonton YouTube. Tapi kalau menurut kita itu sesat ya, itu kita sampaikan argumentasi balasannya gitu, agar penonton itu punya perbandingan. Jadi nggak lihat dari sudut pandang satu arah saja, tapi ada perbandingan. Melihat dari dua arah dan bisa melakukan perbandingan mana yang lebih logis itu. Saya atau Luis atau apologet lainnya gitu guys. Nah, itu penting ya. Jadi cukup dengan kalau anggap itu menyesatkan, ya Anda tinggal buat konten tandingan gitu, konten komentar, Anda komentari apa yang Anda sesat. Nah, sehingga memang akan saling menjelekkan. Menjelekkan sini kan adalah dalam konteks bukan mengejek, tapi konteks untuk membandingkan karena kalau kita mengatakan suatu ya sesat, ya kita harus kasih argumentasi kenapa suatu itu sesat atau salah di mata kita. Mungkin kita katakan itu salah atau sesat, lalu kita diam saja kan nggak mungkin. Nah, kita harus sampaikan kenapa dia sesat, kenapa dia salah, kita sampaikan argumentasinya. Argumentasinya itu pasti akan menjelekkan orang itu, pasti itu. Nggak mungkin kita ini orang sesat, ini orang salah, tapi kita puji-puji. Buktinya apa dia sesat dan salah? Oh, dia tuh ngomongnya benar, dia memang menyampaikan begitu, dalilnya memang begitu. Itu berarti kan dia bukan sesat, dia namanya bukan salah namanya. Nah, tapi karena kita katakan dia sesat dan salah, tentu kita akan sampaikan di mana sesat dan salah saya, dan berarti itu adalah dalam konteks kekurangannya atau menjelekkan dia, guys. Itu poinnya ya. Jadi harus dilihat dulu konteksnya apa. Kalau hal itu nggak masalah. Ya, karena memang ada membandingkan atau mengajarkan atau memberikan suatu hal kepada pemirsa, bukan ujuk-ujuk ya kayak tadi tuh mengatakan oh kamu jelek atau ayah kamu jelek atau ibu kamu jelek. Nah, itu baru guys. Tapi kita membandingkan, misalnya kamu kenapa sih milih dia? Menurut saya ya kamu milihnya yang gini aja. Coba kita bandingkan ya. Ini si dia ini lebih ganteng loh pada ini. Buktinya apa? Dia lebih mancung, kulitnya putih, sedangkan dia mungkin dia pesek, kulit hitam. Itu kan bukan menghina. Memang menjelekkan ya, tapi bukan menghina. Tapi ini dalam konteks perbandingan. Sebagai saran nasihat untuk agar ini tidak salah pilih, ya, agar dia memilih suatu itu yang, karena kan ini kan memilih pasangan itu adalah untuk seumur hidup, bukan untuk sebentar aja, gitu kan. Mungkin orang ini terpengaruh mindset tadi kan, orang ganteng itu banyak playboy, jahat, orang-orang jelek itu misalnya yang baik, kan kita perlu mengadakan edukasi. Nah, makanya kita perlu menyampaikan meskipun harus menjelekkan kan, tapi itu dalam hal edukasi nggak masalah guys gitu. Jadi kalau ada jujur ada cari orang jelek katakan, oh kamu jeleknya pesek hitam, nah, itu baru menjelekkan atau menghina yang menjelekkan dan masuk dalam poin menghina yang tidak diperbolehkan guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. dan tolong